selamat pagi jemaat Tuhan dari PM Kairos yang dirindui. Dan pada pagi ini kita mengucapkan syukur karena kita dapat bersama lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkatkan satu lagu ini sebagai persediaan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah roh Tuhan memenuhi hati kita pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biarlah awan kemuliaan-Mu menurun dan memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi ini Tuhan. Sebelum kami memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, biarlah hati kami tertumpu padamu ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan satu pujian untuk Tuhan pada pagi ini. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan.
Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang membimbing kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di mana saja kami berada. Dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para jemaat gereja yang dikasihi, khususnya jemaat kita BM Kairos. Sekali lagi kita bertemu bersama-sama dalam ibadah online pada minggu ini. Saya berterima kasih karena kesempatan sekali lagi dapat membawa kita dengan firman Tuhan. Terlebih dulu terima kasih juga kepada saudari kita Cikgu Grace Jemaat serta tim yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan. Saya pasti kita sudah diberkati lewat beberapa lagu penyembahan dan pujian. Hanya hati Tuhan yang dihiburkan lewat nyanyian kita semua. Terima kasih. Pada minggu ini kita akan melihat satu subtopik daripada tema besar, yaitu iman. Sebab di dalam bulan Agustus ini, Pastor Samuel telah membawa kita di dalam satu siri khutbah yang bertemakan iman. Bahwa minggu pertama bulan Agustus, Pastor kita telah membawa subtopik yang berbunyi bertekun dalam iman. Yang diikuti minggu seterusnya kesetiaan dalam iman. Dan pada minggu ini yaitu iman di masa-masa sulit ataupun iman kepada Tuhan di masa-masa sulit. Dan pada minggu akan datang juga pasca kita akan membawa satu topik iman yang membangunkan, yang membangkitkan. Topik yang kita akan lihat pada hari ini, iman di masa-masa sulit. Ia bertujuan untuk semua lapisan anggota jemaat kita ataupun jemaat gereja Kristen umumnya, dengan mengambil kira semua peringkat pertumbuhan iman, baik dalam gereja kita, baik secara gereja umum. Peringkat-peringkat pertumbuhan iman seperti asas-asas kehidupan Kristen yang baru saja, basics yang baru menjadi orang Kristen. Dan peringkat yang kedua yaitu menuju kedewasaan, towards Christian maturity. Dan peringkat seterusnya, peringkat memuridkan ataupun menjadikan murid seperti cara Yesus. Go make disciples the master's way. Dan peringkat yang antara yang terakhir juga adalah mengembangkan pemimpin pelayanan, developing ministry leaders. Maka jemaat BM Kairos dan jemaat umum, di mana peringkat-peringkat pertumbuhan iman saudara-saudari, anak-anak mendapati diri seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, kesemuanya dihitung dalam khotbah ini ataupun dalam message ini, iman di masa-masa sulit. Objektif message ini agar kita melihat bagaimana iman bertandang di masa-masa sulit pada akhir zaman ini. Maka sasarannya, the goal kita hari ini, agar iman kita benar-benar adalah di dalam ketergantungan Tuhan hingga akhir. That is, our faith is God dependence, completely God dependence to the end. Apakah kita hari ini hidup
di akhir zaman, sehingga kita mau melihat subtopik daripada tema yang mengatakan iman di masa-masa sulit. Saya akan baca kepada kita satu teks dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 9. Ini menggambarkan yang telah ditulis Paulus tentang akhir zaman, dan seketika kita membacanya, kita boleh bayangkan bagaimana iman itu akan bertandang dalam situasi dan keadaan yang telah dinyatakan ataupun dinubuat oleh Paulus dalam teks 2 Timotius pasal 3. Kita mulai membaca dari ayat 1 hingga 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 9. Tajuknya di sana keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka baik, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirkan kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeruduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Teks menceritakan keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, bagaimanakah kita melihat iman kita dalam situasi dan keadaan apa yang telah diterangkan 2000 tahun yang dulu, tetapi sekarang ini kita bercerita tentang 2000 tahun selepas itu. Saya akan menguraikan sedikit. Saya harap perkongsian ini lebih simple. Penguraiannya kita akan melihat secara ringkas apa itu iman. Selepas itu kita akan melihat apa itu masa-masa sulit menjelang akhir zaman. Dan selepas itu bagaimana kita dapat melihat apakah sumber-sumber kekuatan iman di masa-masa sulit. Dan selepas bersamaan dengan itu ada beberapa
persoalan seperti di mana untuk mencari ayat-ayat sumber kekuatan dalam firman Tuhan, dan apakah sikap dan tindakan yang kita harus lakukan selepas mencari ayat-ayat seperti itu. Satu jenis soalan yang hampir sama juga, bagaimana saya tetap beriman pada masa-masa sulit, tetap beriman masa-masa sulit. Dan kita akan mengakhiri dengan rumusan. Kita melihat dulu apakah iman itu. Secara ringkasnya, iman selalu menjadi ciri ataupun tanda seseorang murid ataupun pengikut Yesus. Itulah dalam keadaan pada zaman awal orang percaya dulu. Iman berarti ketergantungan total pada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, total God dependence, yaitu ketergantungan Tuhan. Contoh, ketika Adam berdosa, dia keluar dari ketergantungan Tuhan kepada satu ketergantungan lain, yaitu kepada diri sendiri dan kepada iblis. Inilah yang dikatakan ketidakpercayaan, sebab keluar daripada kegantungan kepada Tuhan. Inilah alasan mengapa Tuhan menempatkan prioritas yang tinggi pada iman, bahwa iman adalah cara kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Back to God dependence. Luar daripada itu, rebelliousness, berdasarkan diri, tidak di dalam lingkungan tergantungan Tuhan. Para pengikut Yesus pertama dikenal sebagai orang-orang percaya. Yesus berkata tentang percaya itu, segalanya mungkin bagi orang yang percaya. Dari Markus 9 ayat 23. Orang-orang percaya adalah orang yang kembali bersekutu dengan Tuhan, yaitu dia keluar dari ketergantungan lain, budaya lain, agama lain, kepercayaan diri, kembali kepada ketergantungan Tuhan seperti Adam semula-mulanya. Maka ketergantungan pada Tuhan ini disebut iman. Seorang percaya memiliki iman kepada Tuhan. Iman ini mendorongnya menerobosi panca indera manusiawi dia. Iman membebaskan orang percaya dari kapasitas terbatas manusiawi. Dengan iman, orang percaya berpindah dari ketidakmampuan menuju kesanggupan dalam Tuhan. Ini adalah perjalanan iman yang kita semua dipanggil, di mana tidak ada mustahil. Walaupun kita harus menempuhi banyak cobaan, banyak rintangan, dan banyak masalah-masalah, kesusahan, masa-masa rumit ataupun masa-masa sulit. Markus pasal 9 ayat 23, Matius pasal 17 ayat 20 menyatakan di dalam Tuhan, dalam ketergantungan Tuhan, membolehkan kita mempunyai iman yang begitu memampukan. Nah, kita pindah melihat apa artinya masa-masa sulit apabila akhir zaman datang. Alkitab menerangkan peristiwa dan keadaan yang akan menandakan kesimpulan sistem semasa ataupun sistem akhir dunia. Diterangkan dengan jelas dalam Matius 24 ayat 3 memanggil masa itu hari-hari terakhir.
dan juga dikenal sebagai akhir zaman atau masa akhir. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, pada hari-hari terakhir masa-masa berbahaya akan datang. Itu yang telah kita baca awal tadi dalam teks pembacaan. Dalam Daniel pasal 8 ayat 19 hingga 26 juga menerangkan, sudah dilihat dalam beberapa ribu tahun yang sebelum akhir zaman, sudah diketahui, sudah dinubuatkan Tuhan kepada Nabi Daniel. Kita boleh lihatnya, tapi kita boleh membacanya sendiri. Daniel chapter 8 ayat 19 hingga 26. Di sini kita tidak akan membacanya. Nah, karena kita mau melihat apakah masa-masa sulit menjelang akhir zaman, saya akan membaca beberapa dari teks-teks dalam Alkitab hanya sebagai points. Matius 24 ayat 7, Wahyu pasal 6 ayat 4 mengatakan perang secara besar-besaran akan berlaku. Matius 24 ayat 7, Wahyu pasal 6 ayat 5 hingga 6 mengatakan akan berlaku kelaparan di seluruh dunia. Lukas pasal 2 21 ayat 11 mengatakan gempa bumi yang hebat berlaku. Lukas pasal 21 ayat 11, wabak atau pandemik, yaitu penyakit-penyakit yang mengerikan berlaku. Kita sedang dalam satu wabak yang pandemik. Matius 24 ayat 12 mengatakan peningkatan jenayah. Wahyu 11:18 mengatakan kehancuran bumi oleh manusia. Dua Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat 2, kemerosotan sikap orang seperti yang ditunjukkan oleh banyak orang yang tidak berterima kasih, yang tidak setia, yang tidak terbuka terhadap perjanjian apapun, yang fitnah, yang tanpa kawalan diri, yang garang, yang tanpa cinta akan kebaikan, pengkhianat, keras kepala, sombong, dan seterusnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 seperti yang awal kita baca juga tadi. Dan juga seterusnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 hingga 3, perpecahan keluarga berlaku dengan orang-orang yang tidak mempunyai kasih sayang semula jadi, dan anak-anak yang tidak taat kepada ibu bapa. Matius 24 ayat 12 mengatakan cinta pada Tuhan semakin sejuk pada kebanyakan orang. Daniel 12 ayat 4 mengatakan peningkatan ilmu dan pemahaman tentang Alkitab hingga ke hari-hari akhir zaman akan berleluasa di seluruh dunia. Ini benar. Matius 24 ayat 14, penyebaran Injil secara global untuk memberitakan berita baik kerajaan. Ini sudah nyata sekali dengan banyak cara yang kita lihat, khususnya melalui internet ini, handphone. Matius 24 ayat 37 hingga 38, 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4 mengatakan sikap ketidakpedulian yang meluas, bahkan mengejek terhadap bukti-bukti akhir zaman semakin hampir. Matius 24 ayat 33, tergenapnya semua nubuatan ini secara serentak. Kita lihat sekarang bukan hanya beberapa, bahkan sebagian besar darinya sudah berlaku. Ada banyak yang lain-lain, saya hanya sebut beberapa ini. Maka soalannya, setelah kita mendengar beberapa poin yang firman Tuhan telah katakan, jadi adakah zaman kita sekarang ini kita hidup di hari-hari terakhir? Apakah ini akhir zaman? Sedangkan semua ini dalam beberapa sejarah manusia, civilization manusia pun sudah terjadi.
mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Yesus? Jawabannya ya. Setiap masa itu adalah saat-saat kita menantikan akhir zaman. Akhir zaman artinya Yesus akan datang kedua kalinya. Maka ya, keadaan dunia dan juga kronologi Alkitab menunjukkan bahwa hari-hari terakhir telah bermula seperti yang dibuktikan peristiwa-peristiwa sejarah pada beberapa abad, generasi, zaman-zaman yang terdahulu sampai ke zaman sekarang. Kita alih minta kepada sesuatu perkara yang jauh sebelum semua ini terjadi. Pada awalnya kerajaan Tuhan berkuasa di surga. Untuk meringkaskan, ketika itu salah satu tindakan pertama surga adalah mengusir setan ataupun iblis serta malaikat-malaikat pengikutnya yang telah memberontak di surga, yang kalah. Mereka diusir dan mereka diusir ke angkasa dan ke bumi ini, sehingga kegiatan-kegiatan mereka sekarang bukan lagi di surga tetapi dibatasi hanya di bumi. Wahyu 12 pasal 7 hingga 12 kita dapat baca semua itu. Wahyu 12 7 hingga 12. Nah, pengaruh syaitan terhadap umat manusia sejak itu di bumi hingga sekarang dilihat dalam banyak sikap dan tindakan buruk yang membuat hari-hari akhir zaman itu nanti sungguh kritikal dan sungguh sukar ditangani. Maksudnya pada akhir zaman, saat-saat akhir zaman nanti, perbuatan iblis, tindakan-tindakan iblis dan kuncu-kuncunya, roh-roh jahat, akan menjadi satu perbuatan yang luar biasa buruk, kritikal, yang sangat sukar ditangani. Seperti kata beberapa pengkhotbah terkenal internasional, puji Tuhan, kata dia, karena sebelum masa penindasan or the great tribulation itu akan terjadi, jemaat gereja sudah tidak ada di bumi, sebab gereja sudah diangkat. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apabila kita melihat situasi dan skenario dunia sekarang ini sejak pandemik coronavirus ataupun COVID-19, tidak ada satu lapisan keadaan hidup manusia tidak tersentuh. Yang pertama terjadi lockdown. Lockdown itu terjadi di semua negara, bagi semua kerajaan. Tidak ada yang terkecuali. Ekonomi seluruh negara, baik secara dunia, baik secara negara, baik secara company besar, secara bisnis besar kecil, secara keluarga, secara pribadi. Kita dengar sekarang ramai yang sudah menjadi bankrupt. Ada yang dalam fase ataupun tingkat pertama, tingkat kedua dalam menuju ke bankruptcy. Dalam arena politik begitu bergoyang. Kerajaan-kerajaan kita dapat mengerti dalam konteks kita di Malaysia sendiri. Dalam keadaan sosial, dalam keadaan keagamaan, banyak perkara yang berlaku. Saya sebut satu contoh yang berkaitan dengan agama.
setelah kita bercakap sekarang, mulai bulan Maret tempoh hari, apabila lockdown sudah bermula, terjadi satu kebangunan rohani di Iran, di mana mengikut laporan itu dalam hampir 3.000 setiap minggu orang menjadi Kristen. Dan ini menjadi satu hamparan kepada kerajaan. Mereka mengawal, kerajaan mengawal mereka, banyak yang ditangkap, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Itu adalah kita melihat apakah kita hidup di hari-hari terakhir menyambut keadaan bagaimana kita akan beriman di masa-masa sulit tadi. Sekarang kita melihat yang ketiga. Yang pertama tadi, di mana kita mencari ayat-ayat. Yang pertama tadi, apakah iman? Yang kedua, apakah masa-masa sulit pada akhir zaman? Dan sekarang kita melihat apakah sumber kekuatan iman yang kita dapat perlukan di masa-masa kesusahan. Kita mendapat beberapa petunjuk dari firman Tuhan, yaitu secara umum mengetahui firman Tuhan seiring dengan mempercayai Tuhan, seiring dengan kita berdoa. Kita hanya dapat sumber-sumber menguatkan iman melalui firman Tuhan, melalui kita percaya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada firman-Nya, melalui kita berdoa. Maka bacalah janji-janjinya dan kemudian percayalah kepada Tuhan bahwa janji-janji ini akan terlaksana dalam hidup Anda, yaitu doakan janji-janji itu untuk menghidupkan Anda. Dalam firman Tuhan akan mendapat kekuatan. Dalam firman Tuhan kita akan mendapat harapan. Dalam firman Tuhan kita akan mendapat cinta Tuhan. Dalam firman Tuhan kita akan mendapat kedamaian Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan kita akan dapat kegembiraan daripada Roh Kudus. Dan seterusnya. Beberapa cadangan praktikal secara mudah dan untuk memperkuatkan iman pada masa-masa perlu, yaitu di saat-saat sulit. Mazmur 46 ayat 1, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatanku. Amsal, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amsal 10 ayat 18. Nehemia 8:10, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Yesaya 41 hingga 41 ayat 10, jangan takut, aku akan menguatkan kamu. Keluaran 15 ayat 2, Tuhan adalah kekuatan dan nyanyian saya. Mazmur 9 ayat 9 hingga 10, Tuhan adalah tempat perlindungan. 1 Tawarikh 16 ayat 11, Ulangan 33 ayat 27, Tuhan yang kekal adalah tempat perlindunganmu. Yesaya 30 ayat 15, dalam ketenangan dan kepercayaan adalah kekuatanmu. Seterusnya, bagaimana saya tetap beriman pada masa-masa sulit? Bagaimana saya akan menjadi tetap pada masa-masa sulit? Yang tadi itu kita mencari bagaimana kita mendapat sumbernya. Sekarang, bagaimana kita tetap beriman?
untuk tetap kukuh beriman kepada Tuhan pada masa-masa sukar, Anda harus berakar pada Tuhan. Berakar kepada Tuhan. Anda harus mengenali Dia sebelum Anda dapat mengasihi dan mempercayai Dia. Berakar, mengenal, baru kita dapat mengasihi, baru kita dapat mempercayai Dia, mempercayai rancangan-rancangannya untuk kita. Tetapi apa sebenarnya yang perlu saya lakukan secara praktikal? Sedangkan satu, berdoa dan minta kepada Tuhan untuk meningkatkan iman Anda kepadanya. Kedua, seiring dengan berdoa pada diri sendiri, mintalah orang lain untuk berdoa dengan dan untuk Anda. Tiga, baca, hafal, renungkan kata-kata Tuhan semasa Anda mempelajari dengan tekun. Artinya kita belajar firman Tuhan. Aspek-aspek kita cara belajar itu kita membaca, kita menghafal, kita merenungkan. Semoga ayat-ayat Alkitab semua yang telah dibaca atas tadi dapat membantu kita, pertama, menemukan maknanya cobaan dan kesengsaraan secara alkitabiah. Yang kedua, semoga ayat-ayat yang telah kita baca semua atas tadi supaya kita lebih memahami sebabnya penderitaan orang Kristen di dunia ini. Dan yang ketiga, semoga ayat-ayat yang telah kita baca dari awal tadi, apa yang dapat kita perolehi melalui ujian iman, bahwa Dia adalah satu pemberian Tuhan yang sangat baik untuk manusia di dunia, untuk memurnikan kita. Saya akan buat satu kesimpulan yang ringkas. Pertama, tentang ketergantungan kepada Tuhan. Saya sudah cerita ini waktu konvo tahun lepas di FLTC. Waktu Pastor Peter masih dalam kandungan ibunya, beberapa bulan sebelum dilahir, bapak kandungannya meninggal, sehingga maknya, yang juga mak saya, mak kami adik-beradik 9 orang itu, membawa dirinya kepada satu keputusan mau bunuh diri dengan cara tidak mau makan, sehingga dia mati. Tetapi datuk kami menyadari keadaannya dan beri nasihat kepada dia. Bagaimanapun keadaan kamu begitu sedih ditinggalkan suami, yang penting ingat diri dan kandungan kamu. Suatu hari nanti kandungan kamu itu akan menggantikan kesedihan kamu. Nah, lalu dia menerima teguran itu dan dia mulai makan, melahirkan anak, yaitu Pastor Peter sendiri. Selepas itu mak kami kawin kedua, barulah Pastor John saya dan seterusnya sampai ke Sabu Alis. Bapak ini meninggal lagi waktu Pastor Peter form 2, saya form primary 6. Kami tidak dapat balik dari Limbang sebab perjalanan. Saya terdengar Pastor Peter sendiri sebut begini dalam tangisannya, Tuhan, kata dia, Engkau telah mengambil bapak kandung saya sebelum saya lahir. Apabila mak kawin, Engkau juga mengambil bapak angkat saya semasa saya belum bekerja. Kepada siapalah saya bergantung sekarang? Engkaulah Tuhan menjadi bapak pengganti bapak saya yang dua.
Engkaulah Tuhan menjadi Bapa saya, di mana saya akan bergantung berharap sepenuhnya. True to His words. Itu yang terjadi dalam hidupnya. Sungguh bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, pekerjaannya, keluarga, membimbing keluarga yang telah ditinggalkan, sehingga membentuk keluarga rumah tangga sendiri, dan sehingga ke akhir hayatnya tempoh hari. Yang kedua, rumusan tentang masa-masa sukar. We only can grow by experiencing hardships and tribulations. Maka kita yang percaya kepada Tuhan mengalami kesusahan dan penyempurnaan. Kita mengalami kesusahan, dan kesusahan itu akan mendatangkan kesempurnaan, adalah oleh karena kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Alkitab mengatakan banyak yang akan disucikan dan dibuat putih dan dicobai. Daniel 12 ayat 10. Dan diteruskan dalam Amsal pasal 17 ayat 3 mengatakan begini. Periuk penghalusan ataupun periuk pemurnian adalah untuk perak. Haba relau ataupun the heat of the furnace adalah untuk emas. Tetapi Tuhan mencobai hati manusia. Mencobai itu artinya kita melalui banyak cobaan, banyak masa-masa sulit. Terdapat banyak ayat seperti ini di dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa hanya dengan mengalami kesusahan dan penambahbaikan kita dapat melihat keadaan sebenar, siapa diri kita, dan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Pada masa yang sama, kita dapat mengetahui pengetahuan sebenar tentang kehendak Tuhan yang terletak di sebalik pengaturannya melalui kesulitan-kesulitan itu. Hanya dengan menjalani kesusahan dan penyempurnaan ini, pembangunan dan kerusakan dari kepercayaan kita kepada Tuhan berpindah daripada keadaan diri kita yang tidak sempurna itu kepada kepercayaan kepada Tuhan dapat membuat kita bersih. Dan hanya dengan itu kita dapat dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, memuaskan Tuhan. Sehingga iman kita dalam apa sekalipun masa-masa susah, masa-masa sulit, kita dapat bertahan. Lebih daripada itu, daripada firman-Nya, lebih daripada janji-janjinya, Dia telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya sendiri. Sejak sesiapa yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, karena dia telah bertobat, kepada dia itulah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah, Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang lebih membuat kita insaf, yang lebih membuat kita terdorong, yang lebih membuat kita merindukan kebaikan Tuhan, melihat besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan tinggalkan kasih Allah itu. Maka kita tidak akan tinggalkan apa sekalipun oleh kerana tawaran dunia melemahkan iman kita. Kita tetap akan kukuh dan kuat oleh karena dimampukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu yang memampukan kita dalam setiap situasi dan keadaan supaya kita bertahan.
dalam apa sekalipun situasi yang susah, dan kita tidak akan menggadaikan iman itu karena kita memiliki the Holy Spirit of God in us. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam beberapa hari yang sebelum ini, saya tahu selain daripada saya sendiri, ramai yang telah berdoa, menyokong agar firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, sungguh Engkau yang memberkati, sungguh Engkau yang akan berbicara. Tolonglah, kuatkanlah hati kami. Ingatkan kami untuk saling mendorong sesama ketika dalam keadaan masalah yang kami hadapi. Tolong agar hati kami dikuatkan daripada ketakutan. Jauhi kami daripada kemurungan. Beri kepada kami kekuatan untuk bangkit setiap hari melawan perjuangan yang berusaha membebani kami dalam setiap keadaan yang ingin membawa kami dalam keadaan-keadaan rumit, lemah, stres, dan seterusnya. Khususnya agar iman kami tidak terbuka. Kami berdoa Tuhan, biarkan firman-Mu sekali lagi pada hari ini meningkatkan iman, melindungi kami di masa-masa menghadapi kesulitan. Dan apa sekalipun keadaan dan perkara-perkara keperluan dalam hidup kami mempunyai Roh Kudus-Mu. Dia yang menuntun, Dia yang membawa kami kepada tahap kemenangan. Karena di dalam Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Itu yang menjadi itu yang menjadi kemampuan, itu yang menjadi benar hidup ini milik Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan menambahkan iman kami supaya kami menjadi orang yang beriman dari permulaan seterusnya dalam perjalanan iman hingga ke akhirnya. Terima kasih Bapa karena mendengar doa kami, dan Engkau akan terus memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Engkau bersama jemaat Tuhan-Mu sepanjang minggu yang akan datang ini. Apa sekalipun pekerjaan kami, apa sekalipun pergumulan kami, apa sekalipun tantangan-tantangan, dan lebih kami ingin mengucapkan syukur karena banyak juga berkat yang Tuhan sudah sediakan akan dicurahkan dalam setiap hidup keluarga dan kami masing-masing sebagai anak Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pedoman buat kehidupan kami dalam hari-hari yang akan datang. Terima kasih karena firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena firman-Mu mengatakan, an iota of your word, sedikit titik sekalipun yang kecil firman-Mu tidak akan hilang dan lenyap. Firman-firman yang seperti itu mengukuhkan iman kami Tuhan. Dan lebih-lebih Roh Kudus yang tinggal di dalam kami benar-benar mengukuhkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau dipermuliakan, dan doa ini Engkau kabul. Amin.